Halo anak-anak, Ibu harap semua dalam keadaan sehat walafiat dan sudah siap mengikuti pelajaran kimia hari ini. Nah, hari ini kita masih belajar tentang sifat koligatif larutan. Dimana pada pertemuan sebelumnya itu kita sudah belajar salah satu sifat koligatif larutan, yaitu penurunan tekanan uap larutan. Dan hari ini kita akan belajar lagi dua sifat koligatif lainnya, yaitu penurunan titik beku dan juga kenaikan titik didih. Oke, ini kalian lihat, ini adalah peta Indonesia. Dan tentunya kalian sudah tahu bahwa Indonesia ini berada di daerah Khatulistiwa. Dan juga Indonesia itu memiliki dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Nah, karena berada di daerah Khatulistiwa, maka setiap tahun Indonesia akan selalu mendapat pancaran sinar matahari. Dan pada musim hujan sekalipun yang menyebabkan jalanan becek atau ada air yang tergenang di sekitar rumah kita atau dimanapun, pasti lama-kelamaan akan kering. Kenapa? Karena setelah hujan pasti akan ada sinar matahari yang menyinari bumi, yang menyebabkan air-air tersebut yang tergenang itu akan mengalami yang namanya penguapan, sehingga sangat mudah untuk kering. Dan perlu diketahui bahwa negara kita itu berbeda dengan negara-negara lain seperti Korea atau juga di negara Eropa yang mana mengalami 4 musim. Salah satunya adalah musim dingin. Dan kalian pasti tahu bahwa kalau di musim dingin di daerah Korea pasti akan turun salju. Dan kalau turun salju, pasti salju-salju tersebut akan menutupi jalanan. Akan menutupi jalanan. Ini ada juga yang menutupi mobil, ada yang di atas rumah, di atap rumah. Jadi ada salju. Turunnya salju itu bisa menutupi jalanan, yang mana tentunya pasti bisa membahayakan pejalan kaki. Mengapa? Karena licin, dan juga bisa menyebabkan air radiator pada mobil itu membeku. Nah, di sini untuk bisa mengatasi masalah ini, masalah yang mana bisa menyebabkan kecelakaan pada pejalan kaki karena licin dan juga air radiatornya membeku. Di sini kimia mempunyai peranan yang sangat besar. Nah, kira-kira peranan kimia itu seperti apa? Kita lihat. Nah, di sini kalau untuk jalanan yang ditutupi salju akan ditaburi dengan garam. Ini garam dapur ya. Akan ditaburi dengan garam dapur, dan juga untuk menghambat terjadinya pembekuan pada air radiator maka ditambahkan yang namanya etilen glikol atau antifreeze. Jadi ini untuk menghambat terjadinya pembekuan pada air radiator. Nah, ini garam yang ditaburi pada salju yang bisa menurunkan titik beku sehingga saljunya cepat mencair, dan juga etilen glikol yang bisa menghambat terjadinya pembekuan pada air radiator. Nah, semua ini bekerja dengan baik karena adanya sifat koligatif larutan. Dan kita akan lihat satu persatu, dan sebelumnya coba kalian perhatikan kedua gambar ini. Ini gambar air yang dipanaskan, yang mana lama-kelamaan akan mencapai suhu 100 derajat Celcius atau mencapai tahap mendidih. Sedangkan gambar kedua ini air yang tergenang di jalanan, yang kemudian disinari sinar matahari, yang lama-kelamaan akan mengalami penguapan, sehingga jalanan akan kembali kering. Nah, di suhu tertentu, jika tekanan uap di atas permukaan saat itu sudah sama dengan tekanan udara di luarnya, maka pada saat itu air dikatakan sudah mendidih atau sudah mencapai suhu 100 derajat Celcius. Nah, kita lihat titik didih.
Titik didih itu adalah suhu ketika tekanan uap zat cair itu sama dengan tekanan udara luarnya. Jadi kalau suhu ketika tekanan uap zat cair itu sudah sama dengan tekanan udara luarnya, maka ini dikatakan sudah mencapai tahap mendidih atau titik didih. Dan pada saat ini, titik didih air itu telah mencapai 100 derajat Celcius dengan tekanannya itu 1 atmosfer. Jadi sama ya, titik didih air itu 100 derajat Celcius, tekanan pada permukaan air dan juga tekanan udara luarnya itu sudah sama, itu 1 atmosfer. Namun jika ke dalam air tersebut ditambahkan sesuatu, misalkan kita tambahkan mie atau tambahkan sayur, air yang sebenarnya harus sudah mendidih akan tertahan karena apa? Sudah dimasukkan sayuran ataupun mie, sehingga akan bertambah lagi suhunya. Sehingga kalau kita tambahkan sesuatu, maka suhunya harus ditambahkan lagi untuk bisa mencapai tahap mendidih. Nah, pada saat itu titik didih air memang 100 derajat Celcius, tapi sebenarnya tekanan uapnya untuk permukaan dan juga udaranya kan pasti tidak sama, dan tekanan permukaan airnya pasti belum mencapai 1 atmosfer. Kenapa? Karena sudah ditambahkan sesuatu ke dalam air tersebut. Jadi perlu diketahui bahwa kenaikan titik didih itu bergantung pada jumlah zat terlarut yang mana dinyatakan dengan konsentrasi. Nah, di sini konsentrasi untuk kenaikan titik didih itu dinyatakan dengan molal. Pakai molal ya, bukan molaritas tapi molal. Oke, jadi kenaikan titik didih itu digunakan tetapan kenaikan titik didih molal yang disimbolkan dengan Kb. Kb ini tetapan kenaikan titik didih. Kemudian besarnya kenaikan titik didih itu untuk 1 molar larutan, dan setiap pelarut itu punya nilai Kb masing-masing. Jadi nanti setiap larut itu punya nilai Kb atau punya tetapan kenaikan titik didih yang berbeda-beda. Oke, untuk menentukan kenaikan titik didih suatu larutan kita menggunakan rumus ini. Delta Tb sama dengan M kali Kb, di mana M ini adalah molalitas larutan, sedangkan Kb ini adalah tetapan kenaikan titik didih. Dan juga kita bisa menghitung delta Tb dengan rumus titik didih larutan dikurangi titik didih pelarut. Ingat, kenapa Tb? Jadi B delta T, berarti ini perubahan, kenaikan ya, atau kenaikan. Sedangkan B ini diambil dari istilah Boyle. Oke, jadi kita bisa gunakan rumus delta Tb sama dengan Tb larutan kurang Tb pelarut, atau dipakai simbolnya delta Tb sama dengan Tb kurang Tb0. Oke. Kemudian kita akan lihat tentang penurunan titik beku. Oke. Jadi ketika suatu zat membeku seperti air akan menjadi es, maka partikel-partikel zat cair itu akan merapat karena adanya gaya tarik antar molekul yang sangat kuat, sehingga air tersebut akan berubah menjadi es atau menjadi zat yang padat. Dan pada saat itu titik beku airnya itu mencapai 100 derajat Celcius. Nah, jika ke dalam air yang akan membeku itu ditambahkan suatu zat terlarut, maka TV larutan atau titik beku larutan tersebut itu akan lebih kecil dari 0 derajat Celcius. Mengapa? Karena zat terlarut yang ditambahkan, maka zat terlarut yang ditambahkan tersebut akan mengganggu terbentuknya padatan. Jadi akan perlu waktu yang lama
untuk bisa mencapai tahap membeku. Karena apa? Karena titik bekunya mengalami penurunan. Jadi beda ya. Kalau air langsung menjadi es tanpa ada massa terlarut yang lain, maka titik beku airnya itu 0 derajat Celcius. Tapi kalau kita tambahkan zat terlarut ke dalam air yang akan membeku, maka titik beku larutan tersebut akan lebih kecil dari 0 derajat Celcius. Karena zat terlarut ini akan mengganggu terbentuknya padatan atau mengganggu terbentuknya es. Jadi perlu waktu yang lama untuk membeku. Mengapa? Karena titik bekunya itu menurun. Titik bekunya menurun sehingga butuh waktu yang lebih lama. Oke, penurunan titik beku. Jadi penurunan titik beku ini bergantung pada besarnya penurunan titik beku untuk 1 molar larutan, dan perlu diketahui bahwa nilai tetapan penurunan titik beku setiap saat itu berbeda-beda ya, setiap larut itu berbeda-beda. Oke, dan untuk menghitung penurunan titik beku kita bisa gunakan rumus ini, delta TF sama M kali KF, di mana F ini diambil dari kata freeze dan M ini adalah molalitas larutan dan KF adalah tetapan penurunan titik beku. Dan kita juga bisa menggunakan rumus ini, delta TF sama dengan TF pelarut kurang TF larutan. Atau kita pakai simbol ini, delta TF sama dengan TF0 kurang TF. Oke, dan perlu kalian ketahui bahwa sifat penurunan titik beku ini bisa dimanfaatkan untuk membuat jalanan yang ditutupi salju itu menjadi tidak licin, atau bisa membuat salju-salju tersebut kembali mencair sehingga jalanan tidak licin lagi. Dimana di situ kan akan ditaburi garam. Ketika kita menaburi garam ke salju, maka pada saat itu akan terjadi penurunan titik beku pada salju. Jadi salju akan mengalami penurunan titik beku. Ketika dia mengalami penurunan titik beku, maka lama-kelamaan salju tersebut akan mencair. Dan ketika dia mengalami penurunan titik beku, pada saat itu suhunya akan menurun juga. Maka dia akan semakin dingin. Oke, dan mengapa garam itu bisa mencairkan salju? Karena partikel-partikel garam itu akan mengganggu kestabilan ikatan partikel-partikel air yang sedang dalam fase padatan, di mana partikel-partikel garam itu akan menerobos masuk di antara partikel-partikel es, sehingga es tersebut akan sehingga dapat memutuskan ikatan tersebut. Akibatnya partikel-partikel es pada permukaan salju akan memisahkan diri dari gaya tarik dengan es yang ada ini. Dia bisa memisahkan diri dari gaya tarik dengan es yang ada di bawah maupun di sampingnya, sehingga es tersebut atau salju tersebut akan beralih ke fase cair. Halo anak-anak, kita akan masuk ke contoh soal. Jadi contoh soal yang pertama, dimasukkan 18 gram glukosa dengan MR 180 ke dalam 1000 ml air. Massa jenis air 1 gram per mililiter dan tetapan titik beku air itu 1,860 derajat Celcius per molar. Tentukan titik beku larutan tersebut. Nah, dari soal ini diketahui glukosa itu mempunyai massa 18 gram dan MR-nya 180 gram per mol. Kemudian volume airnya itu 1000 ml, kemudian massa jenis air itu 1 gram per mililiter. Nah, yang pertama kita harus cari dulu massa dari air pakai rumus Rho kali V atau massa jenis dikali dengan V. Jadi 1 kali 1000, maka kita dapat 1000 gram. Kemudian kita mencari
Mencari titik beku larutan. Nah, untuk mencari titik beku larutan, langkah pertama yaitu kita harus mencari delta TF-nya. Jadi delta TF sama dengan molalitas larutan dikali dengan Kb. Nah, dan untuk mencari molalitas kan kita bisa gunakan rumus gram per mR kali 1000 per P, di mana P itu adalah massa dari pelarut. Jadi kita masukkan rumus gram per mR kali 1000 per P dikali dengan Kb. Jadi Kb itu tetapan titik beku. Oke, jadi bukan Kb ya, sebenarnya adalah Kf atau titik beku dari air. Oke, jadi ini harusnya pakai Kf bukan Kb. Oke, kita masukkan angkanya. Masanya 18, mR-nya 180, 1000 per massa dari air atau massa dari pelarut itu adalah 1000 gram. Kemudian Kf-nya, Kf ya, titik beku airnya itu 1,86 derajat Celcius per mol. Nah, kita masukkan angkanya, setelah itu kita hitung. Dan diperoleh delta TF-nya itu 0,186. Nah, yang diminta adalah menentukan titik beku larutan. Kalau menentukan titik beku larutan, maka kita pakai rumus delta TF sama dengan TF0 kurang delta TF. Dimana TF0 itu berarti titik beku pelarut. Dimana titik beku pelarutnya adalah 0 derajat Celcius. Maka kita cari TF sama dengan TF0 kurang delta TF, dimana TF0 itu 0 dikurangi dengan 0,186, sehingga kita peroleh titik beku larutannya adalah negatif 0,186 derajat Celcius. Oke, kemudian soal yang kedua, soal yang sama tapi beda. Kalau yang tadi kan diketahui Kf airnya, di sini Kb atau titik didih air itu 0,52 derajat Celcius per molal. Nah, langkahnya seperti yang tadi, cari massa dari air dulu. Di situ kita dapat massanya adalah 1000 gram. Kemudian kita masukkan rumusnya delta Tb sama dengan molalitas larutan dikali dengan Kb. Nah, untuk mencari molalitas itu kita kan bisa menggunakan rumus ini gram per mR kali 1000 per P jika diketahui massa, mR dan juga massa dari pelarutnya. Nah, kita masukkan angkanya 18 per 180 kali 1000 per 1000 kali. Di sini tetapan titik didihnya itu 0,52 derajat Celcius per molal. Kemudian di sini dapat delta Tb-nya itu 0,052. Nah, untuk mencari Tb, maka di sini ada sedikit kesalahan rumusnya. Untuk mencari Tb kan sama dengan delta Tb sama dengan Tb0 ditambah dengan delta Tb. Jadi Tb sama dengan Tb0 ditambah delta Tb. Sehingga nanti kita masukkan angkanya di mana Tb0 atau titik didih dari pelarut kan 100 derajat Celcius. Kemudian ditambahkan dengan perubahan atau kenaikan titik didihnya yaitu 0,052. Nah, kita masukkan angkanya dan kita jumlahkan 100 ditambah dengan 0,052 diperoleh 100,052. Maka titik didih larutan tersebut adalah 100,052 derajat Celcius. Oke, sekian penjelasan materi dari Ibu yang berkaitan dengan sifat kualitatif larutan, yaitu tentang penurunan titik beku larutan dan juga kenaikan titik didih. Nah, untuk lebih memahami materi tersebut, Ibu akan berikan soal. Silakan cek soalnya di Google Classroom, silakan dikerjakan. Jika mengalami kendala, silakan bertanya. Dan pertemuan selanjutnya, Ibu akan kirimkan video yang berkaitan dengan tekanan osmotik. Oke, selamat pagi dan semangat selalu.